Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur datang Zat yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita dan yang memelihara kita. Dengan rahmat-Nya, semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Kita bertemu kembali dengan media Zoom yang sama seperti yang sudah ditentukan biasanya malam Minggu dan malam Kamis. Dengan media Zoom, persaudaraan dengan media Zoom kali ini memang betul-betul bermanfaat, bermanfaat bagi kita semua dengan adanya pertemuan-pertemuan yang sudah ditetapkan oleh jamaah kita di media Zoom kali ini. Kita mempererat persaudaraan, kita memperkokoh seduluran, dan kita telah mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan kita, karena sering ketemunya di media Zoom yang dinarasikan atau yang dibicarakan tentang keimanan, kedekatan, dan tambah dekatnya kita, rasa percaya kita pada Sang Pencipta kita. Bahkan kita meyakini selalu bersama, utuh mempercayai Tuhan yang mampu menyelamatkan kita semua. Selamat malam saudaraku semua. Santai mawon ya. Di media Zoom kali ini dan biasanya bernarasi-narasi, mungkin juga kadang diskusi, kadang apalah, nanti apabila kurang jelas juga dipersilahkan untuk bertanya seperti biasa. Jadi di sini kita sama-sama di dalam pertemuan Zoom kali ini kita sering menyampaikan kejujuran hati kita yang telah
diberikan oleh Sang Pencipta kita, jujur, mampu dan ketidakmampuan kita asli semuanya dari Sang Pencipta kita. Yum kali ini dengan tema kejujuran hati, dengan sifat jujur yang dipercontohkan oleh Rasulullah, termasuk diantaranya sifat Rasul kita, diantaranya sifat kejujuran. Sifat kejujuran Rasulullah yang perlu dicontoh, akhlakul karimahnya, kejujuran keimanannya, utuhnya mempercayai Sang Penciptanya. Dengan tema kejujuran ini, saya juga akan tadarus dari beberapa pengetahuan yang sudah diberikan, yang sudah kita terima dari bimbingan di jamaah ini, yaitu dari imam kita. Mengakui pertama yang pelajaran pertama dari awal kita masuk jamaah, diajarkan apa? Tentang keimanan, tentang ketuhanan. Karena awal-awalnya kita semua itu ya nggak tahu Tuhan yang sebenarnya. Aslinya pada umumnya ya semua itu kalau mengenal Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau yang pada umumnya kita terima di kalangan umum. Nah, semuanya juga seperti itu. Ada yang masuk jamaah dari ingin tahu, ada yang masuk jamaah karena ingin sembuh, ada yang masuk jamaah karena ingin tambah bahagia, tambah kemuliaan hidupnya, atau ada yang masuk jamaah karena ingin permasalahan-permasalahan atau takdir-takdir yang dialaminya segera selesai. Jadi berbagai takdir, berbagai peristiwa kita dikenalkan oleh imam kita tentang keimanan, tentang keselamatan, dan sangat jelas bimbingan di jamaah ini, bimbingan bertauhid yang murni, hanya Sang Penciptalah yang mampu menyelamatkannya. Di situ benar-benar seperti ajaran yang dipercontohkan oleh Allah pada Rasulullah, diperkenalkan tentang apa? Tentang mengenal Tuhan. Di jamaah kita juga seperti itu. Jujur asli
diperkenalkan tentang Tuhan, tentang keimanan. Siapa yang layak kita sembah. Di situ dikenalkan sopoto, siapakah yang asli bisa menyelamatkan dan memberikan semua pemeliharaan yang kita butuhkan. Hanya satu-satunya, yaitu Sang Pencipta kita. Jujur kita mengakuinya. Dari awal kita sangat mengakuinya. Sangat pentingnya kita mendapat imam, mendapat pemimpin yang bisa menunjukkan keselamatan dan keimanan. Kita semua harus bersyukur. Jujur kita harus bersyukur. Kalau kita nggak jujur, setelah kita mendapatkan pengetahuan dan keyakinan yang utuh untuk mempercayai Tuhan, untuk keimanan, kalau kita tidak jujur, berarti yang tidak jujur adalah yang tidak mempunyai niat untuk ke depan bertambahnya keimanan. Jujur yang kita contoh, kita semua sudah tahu, sudah iman, sudah mengetahui siapa diri kita, mengakui hanyalah makhluk, hanya ciptaan, asli jujur. Saudaraku semua, asli kita semua sudah ditunjukkan dan kita juga sepakat dan meyakini utuh untuk percayakan diri, berserah diri bahwa kita adalah ciptaan dan yang memelihara kita. Siapa Sang Pencipta kita? Setelah kita mengetahui, ini sebuah perjalanan, kita mengakui dengan kejujuran bahwa kita saat ini tahu tentang iman itu dari siapa? Dari pembimbing kita. Jujur kita mengakuinya. Kita dipersaudarakan dalam ikatan berjamaah. Ini juga kita harus mengakui utuh pemimpin kita lah yang mempersatukan, mendidik untuk persaudaraan seduluran dunia akhirat. Kita sering janji pada diri kita bersama-sama, seduluran sampai mati, nah itu sumpah kita. Ikrar kita pada saudara-saudara kita. Itu pun dari bimbingan di jamaah ini. Mempercayai Tuhan sampai mati juga semua itu dari bimbingan kita. Ini harus kita akui kejujuran kita. Setelah kita mengakui benar-benar di jamaah ini benar-benar terus dididik, setelah imannya utuh, memperkokoh kemahaan, mempercayai gede rasa percaya ning Tuhane,
Tuhan kita benar-benar kita sudah tahu bisa menyelamatkan atau tidak. Disitulah juga bimbingan-bimbingan dan kita mengakui kejujuran ini asli dari lubuk hati. Oleh karena itu, ayo sama-sama terus pelajaran-pelajaran kita tadarusi. Kita ulang-ulang kembali untuk apa toh? Ya untuk mendapatkan petunjuk, mendapatkan keberkahan dari Tuhan, mendapatkan hidayah dari Tuhan tentang apa yang kita percaya ini benar-benar membuat kita melangkah semakin terang, semakin jelas siapa yang kita percayai, jelas-jelas hanya satu-satunya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. Saudaraku semua, untuk nambah semangatnya kita juga, persaudaraan kita juga kita utuhkan. Tahu saudara kita dalam posisi apa, mengalami apa saat ini, ada yang bagaimana. Kita jujur pada saudara-saudara kita. Sehingga untuk menuju perjuangan ke depan, kita sama-sama jujur, bersatu, satu imam, satu iman, satu tujuan. Dengan kejujuran hati, dengan kejujuran hati kita malam hari ini saya akan tadarus pelajaran kemarin yang juga disampaikan oleh imam kita tentang pelajaran surat Al-Fatihah. Ingin tadarus, ingin mencoba narasi atau memahami maksud dari ayat tersebut. Karena dengan kita seringnya tadarus, seringnya kita memahami ayat-ayat, kita pasti mendapatkan beberapa petunjuk yang menjadikan kita tambah yakin, tambah mantap, gede rasa percaya kita pada kita. Karena apa? Fase saat ini kita semua mengakui kita sudah melangkah ke depan. Fase tentang keimanan sudah jelas dan tahu kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan kita itu maha dan maha sempurna untuk menyelamatkan kita. Itu juga pun jelas. Maka kita sama-sama mulai tadarus membedah maksud dari ayat surah Fatihah. Saya menyadari semua saudaraku sangat memahami, sudah hafal apa surat Al-Fatihah, sudah hafal dan
semuanya sudah tahu arti atau sudah hafal di luar kepala. Tapi di sini kita sama-sama mencoba bernarasi, membedah pengetahuan yang terkandung di dalam ayat tersebut, semoga menjadikan tambah wawasan dan terangnya rasa percaya kita pada Sang Pencipta. Karena kita semua sudah iman, sudah mengakbarkan Tuhan, tidak cacat, jujur tidak cacat mempercayainya, kita menginjak fase yang lebih dekat kepada Sang Pencipta kita. Cara mendekat sudah juga disampaikan. Bersama juga sudah disampaikan. Tinggal apa? Tinggal kita membedah maksud dari ayat ini tentang apa? Tentang rasa dekat dan bersama kita pada Sang Pencipta kita. Dari ayat yang pertama menekankan kedekatan dan kebersamaan, yakin kita jujur, hati kita jujur, kita sudah dekat atau belum, kita sudah bersama atau belum, keimanan kita sudah utuh atau belum. Di sini kita harus tahu, jujur hati kudu eruh. Harus tahu jujurnya hati. Dengan kita imannya sudah, percayanya pada Sang Pencipta kita dan maha besarnya sudah kita yakini, cara dekat dan bersama sudah jelas, bersamanya kita dan dekatnya kita sama Sang Pencipta kita hanya satu-satunya Tuhan yang kita percayai. Allah memberikan sifat keakbarannya tentang welas asih, tentang Allah memberikan jelas apabila hamba-hambanya yang sudah iman dan sudah dekat dan bersama, Allah akan memberikan kenikmatan, memberikan kebutuhan, memberikan pemeliharaan, menjaganya. Orang yang dekat dan bersama yakin, jujur yakin, pasti selamat, pasti diselamatkan. Maka di sini benar-benar kemahaan Allah mempunyai sifat penjaga, pemberi, karena kita percaya utuh. Maka juga diberi keridhaan, sayang. Keridhaan, sayang, dan dicukupi, diberikan kebutuhan, dipelihara. Bagi siapa? Satu-satunya bagi hamba-hamba yang
sudah dekat dan selalu bersama. Disitulah Allah, janji Allah itu pasti dan sangat jelas. Karena sangat teranglah Allah sangat menjaganya, sangat menepati janjinya kepada orang-orang yang percaya dan utuh percayanya dan dekat bersamanya. Maka disitulah Allah juga mempercayai, akhirnya mencukupi, akhirnya menyayangi, memberikan keridhaan bagi hambanya yang selalu dekat dan bersama. Pasti itu diselamatkan. Kalau sudah mengetahui, ini saya teruskan untuk tadarus kita. Nanti bisa kita buka pertanyaan, karena saya terus untuk ada sambungnya perjalanan seorang yang mutakin, seorang yang beriman, yang selalu diridhoi oleh Allah. Maka saya teruskan, karena kita sudah diberi, dicukupi, disayangi, diridhoi, maka kita sebagai hamba, kita sebagai makhluk yang benar-benar disayang dan diberi, dimuliakan dan diselamatkan, maka saat inilah yang kita percaya lebih besar rasa percaya kita, tinggal kita mensyukuri, bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada Sang Pencipta kita. Bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada yang mempunyai alam semesta yang layak disyukuri, yang layak dipuja. Hanya satu-satunya Tuhan kita, Rabbil Alamin, yang memelihara alam, seluruh alam. Sehingga benar-benar kita syukur, kita tetapkan jujur, asli syukur kita pada Sang Pencipta kita, Sang Pemelihara kita. Karena kita sadar bahwa kita asli sudah dekat dan bersama, dan sudah diberi kasih dan sayang, kita bersyukur, maka syukur kita dengan pemberian Tuhan yang memelihara kita. Akhirnya Tuhan kita juga, karena Tuhan kita maha kasih dan sayang, akhirnya juga di kokohnya pasti saya tambahi dengan kasih sayang Tuhan. Maha besar Tuhan yang benar-benar memelihara kita semua, memelihara seluruh alam semesta. Dengan belas kasih sayangnya, maka kita mengetahui tentang yang menguasai waktu, yaitu raja di atas raja. Semua yang menguasai, menjadikan raja di raja.
di atas raja-raja, yaitu yang menguasai waktu, yang menguasai detik ini, saat ini, sampai seterusnya. Menguasai waktu awal sampai akhir. Itulah sang raja sekabehane makhluk. Kebesaran Tuhan dengan rajanya raja. Kita harus mengakui kejujurannya sang pencipta kita. Jujur hati, kita mengakui benar-benar hanya satu-satunya penguasa alam. Hanya satu-satunya. Hanya satu-satunya Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan penguasa alam. Oke, saudaraku ya, tentang kebesaran Tuhan yang kita jujur asli, ini adalah kebesaran Tuhan. Kita mengakui betul kemahaan Tuhan. Kejujuran kita mengakui kebesaran Tuhan, kita hanya satu-satunya yang kita percayai, hanya Tuhan yang kita percaya, yang layak kita sembah, hanya satu-satunya Sang Pencipta kita. Utuhnya mempercayai Tuhan, gede rasa percayanya, besar. Caranya bagaimana untuk melonggarkan rasa percaya nih? Kita semakin yakin karena kita tahu kelonggaran hati kita, jujur, longgar untuk menyerahkan, berserah diri kita juga totalitas. Tambah dekatnya kita berserah diri kepada Sang Pencipta kita dengan totalitas. Oke, saudaraku, saat ini ada yang bisa ditanyakan atau ada yang ditanyakan atau ada tambahan atau apa, karena dari awal memang kita Zoom kita bersama-sama bernarasi atau diskusi tentang pengetahuan yang sudah kita terima. Harapan kita semua jujur asli membuat kita semua tambah rasa percaya kita, nambah iman kita dengan persaudaraan lewat Zoom ini. Monggo kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum
Mbak Buyut. Waalaikumsalam. Putune pingin belajar narasi kok. Monggo Mas Yan. Izin dari Mbak Buyut tuh. Mata ini kipas angin. Kipas angin ini sebentar. Aduh. Tak ngobrolin. Ya. Semangat. Mana wau jujur hati deh. Iya. Jujur hati. Salam sih lah. Dan kok. Udah kok malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Syekh Mujaini. Sedulur kula sing dirahmati Gusti Allah kuwabeh. Sing diridhoi karo Gusti Allah kuwabeh. Jujur nyahati. Jujur iku napa nggih? Hati yang jujur. Jadi hati yang jujur itu hati yang benar-benar mengakui sebagai ciptaan. Hatinya itu loh jujur mengakui sebagai ciptaan yang tidak mampu dan tidak punya apa-apa. Hatinya jujur memberikan kepercayaan karena tidak ada kemampuan, tidak mampu. Hatinya jujur memberikan kepercayaan kepada yang maha mampu. Nah, itu loh jujurnya hati. Hatinya jujur hanya kepada sang pencipta saja jujurnya. Nah, dulu kan sudah pernah dibuka hatinya. Di saat dibuka hatinya itu loh jujur mengakui penciptanya saja yang dipilih. Penciptanya saja yang diberi kepercayaan untuk memelihara, menjaga, dan menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Nah, itu kan janjinya. Sudah berjanji. Jujur mengakui hanya sang pencipta saja. Nah, saat ini kita sudah menjalani takdir ini loh. Jadi yang diingat apa? Diingat janji kita di saat kita berjanji kepada sang pencipta kita, jujur mempercayakan pemeliharaan agar kita diselamatkan. Ingat janjimu. Di saat engkau mengingat janjimu, nah di situ apa? Bahwa dirimu jujur, hatimu jujur mengakui hanya sang pencipta saja yang kau beri kepercayaan. Nah itu terasa longgar, hatinya lego, lilo. Longgar itu tadi bukti bahwa yang maha kuasa yang kamu beri kepercayaan itu ada dan nyata. Buktinya dirimu langsung diberikan kelonggaran. Di saat engkau mengingat janji, yang diingat janjinya. Nah, longgarnya hatimu itu karena Allah itu dekat denganmu dan kamu diterima oleh Allah sehingga merasakan longgar. Nah, longgarmu itu loh membuat dirimu yakin bahwa Allah itu selalu bersamamu. Bertambah besar keimanannya. Longgarnya hati itu loh nyata diberikan oleh Tuhanmu karena jujurmu mengakui penciptamu saja yang kau pilih untuk memelihara. Akhirnya apa? Bertambahlah keyakinanmu untuk hidup ke depan, menjalani takdir yang diberikan oleh Tuhanmu. Ya.
Janji kita memberikan kepercayaan. Jujurnya hati hanya Tuhan yang kau pilih. Itu membuat longgarnya hatimu sehingga bertambah yakin rasa percayamu pada penciptamu. Ya kalau sudah yakin bagaimana janji ke kamu bisa dipercaya oleh Tuhan. Menjalani takdir yang diberikan oleh Tuhanmu. Bisa dipercaya Tuhan itu bagaimana ya kamu berjalan. Oh sudah iman. Iman hatinya sudah iman, imannya dibuat hidup berjalan menjalani takdir yang diberikan oleh Tuhanmu. Lah bagaimana kamu? Ya bermanfaat di jalan Tuhanmu. Nah disitulah di saat engkau bermanfaat di jalan Tuhanmu, penciptamu itu rela menyertai dalam takdirmu yang diberikan oleh Tuhanmu itu rela. Ya kalau semuanya orang jujur kepada Sang Pencipta menyerahkan diri, ya pasti rela untuk dipelihara. Jadi saat kamu hidup ke depan ini menjalani takdir. Apakah Tuhanmu rela bersamamu? Ya di saat kamu bermanfaat di jalan Tuhan, ya pasti rela. Itu bertambah apa? Bertambah yakinmu ke depan. Ya jalan Tuhan itu seperti apa? Jalan tentang keselamatan. Tentang keselamatan itu seperti apa? Yang selamat hanya orang yang dekat dengan Tuhan. Syarat selamat itu mendekat. Syarat bersama itu berjihad. Kita kan sudah dekat, sudah diajari dekat, caranya begini, ilmunya sudah komplit. Tinggal menjalani. Syarat selamat itu mendekat, syarat bersama itu berjihad. Kalau kamu berjihad di jalan Tuhanmu, positif, Allah ridho menyertai dalam takdirmu. Sehingga menjadikan tenangnya hatimu. Hilanglah rasa was-was dan khawatir karena Tuhan rela bersamamu. Jalan Tuhan itu seperti apa? Tentang keselamatan. Kita sudah dekat bersama Tuhan, tugas kita bagaimana? Sampaikan keselamatan kepada orang yang jauh dari Tuhan, agar diselamatkan oleh Tuhan bersama-sama kita. Jadi dalam jamaah ini kan ada imamnya, ada pemimpinnya yang bertanggung jawab. Pemimpin kita, imam kita menghadap Tuhan. Bagaimana kita makmumnya? Ya menghadap Tuhan. Bagaimana cara di saat menjalani takdir selalu menghadap Tuhan? Nah di situ hatinya bermanfaat di jalan Tuhan sepenuh hati, sepenuh jiwa raga. Dekatkan yang jauh. Dia jauh dari Tuhan. Tugas kita mendekatkan, menyampaikan. Bila orang itu menerima, ya kita dekatkan agar mereka diselamatkan. Siapa? Ya seluruh umat manusia. Jangan dipilih-pilih. Nah itulah jalan yang bermanfaat di jalan Tuhan. Itu adalah janji kita. Kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Kita rela memberikan ikhlas, memberikan kepercayaan agar dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana agar penciptamu itu rela menyertai dalam takdirmu. Ya bermanfaatlah di jalan Tuhan. Jalan yang lurus, jalan yang keselamatan. Jalan yang lurus itu hanya ada dua, yang benar dan yang salah. Yang benar itu bagaimana? Yang benar itu yang dekat dengan Tuhan. Kenapa kok benar? Ya benar, pasti diselamatkan. Besok lihat
Yang salah itu bagaimana? Yang salah itu yang jauh dari Tuhan. Karena dia nggak diselamatkan Tuhan, karena belum tahu Tuhan. Ya Yang tugas-tugas benar. kita ini loh. Kita sampaikan tentang keselamatan, agar mereka mau mendekat bersama kita, bersama-sama di jalan Tuhan. Kita sampaikan keselamatan. Ihdinas siratal Kita mustaqim. oke, Jalan. jalan yang lurus. Nah, sing piye? Sing siratal ladina an'amta alaihim. Gak ngarang dewi. Sing kaya wong biyen-biyen sing diridhoi Gusti Allah kuwi jalan sing lurus. Gak oleh ngarang dewi, Lek. Oke? Dalile ngono ya, jalan yang lurus, ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Jalan sing lurus sing kaya apa to? Siratal ladina an'amta alaihim. Dalane wong-wong sing biyen sing diridhoi Gusti Allah kaya ning Al-Qur'an kuwi lho wong sing apik-apik sing diridhoi. Gak oleh engko ngarang awake dhewe engko malah gak iso manut ayate. Tapi bener juga tapi asline Terus terentene ning ayat ngono lho, Lek. Ya. ayatnya kata apal, Bu. Ya siratal ladina an'amta Nggih. alaihim kuwi lho. Nggih. Tak terusnya Ya sik, wis. Gus. Oke, Jadi lanjut. siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kepada hambamu jalan yang lurus, jalan yang diridhoi dan dirahmati oleh Tuhan seperti jalan-jalan orang terdahulu yang diridhoi dan diberi rahmat. Nah, contohnya Kanjeng Nabi, sak nabi-nabi kuwabu Cocok. Duh, ya wis cocok tak ngombe sik, Gus. Ya. Kukur-kukur ora Jadi gatel kuwi. jalan sing lurus kuwi jalan sing diridhoi orang yang terdahulu yang telah diberi rahmat dan diridhoi oleh Allah. Ya seperti Nabi Adam dan sampai Nabi Muhammad dan sampai saat ini. Orang yang jalan Iya. lurus kita itu mengikuti jalan dulu itu sudah pernah dilalui oleh para orang yang terdahulu. Nah saat ini kita tinggal mengikuti seperti jalan-jalan orang terdahulu. Kita mencontoh para rasul berjalan di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Ya jalan keselamatan. Ya kita kan sudah dekat. Bagaimana kita agar bisa berjalan yang lurus? Ya harus Tuhannya itu rela bersama kita. Agar Allah rela bersama kita, bagaimana ya kita sampaikan jalan keselamatan kepada orang yang jauh dari Tuhan, agar mereka mengetahui Tuhan, agar mereka mengenal Tuhan. Oke, mantep. Iki manut ayat ya ben penak runtute. Ayat sing asli iki jere Quran sing asli. Aneh. Mbah. Piye? Jalan-jalan yang dimurkai oleh Tuhan. Nah, Lah itu kuwi seperti contohnya ya. ghairil maghdubi alaihim. Dia oleh godope oleh muring-muringe Gusti Allah. Duduk dalan sing nggarai Gusti Allah ngamuk. Ngono lho. Ghairil maghdubi alaihim Oh, waladhdallin peringatan ngono nggih. lho. Artine. Kuwi Nah, ning surat Gusti Allah Al-Fatihah. muring-muring Duduk dalan wong sing duduk dalane wong sing diuring-uring Gusti Allah. Garakne wong kuwi rugi ngono. Ghairil maghdubi alaihim. Dadi sing garai Gusti Allah godhop muring-muring ngono lho. Duduk dalane wong sing dimurkai Gusti Allah. Jalane Tapi kaya apa, Gus ya? tak duduhi, lah iki tak critakne.
Dalan lurus sih. Dalan sing lurus sih piye to? Ah, dinas. Tapi syaratnya wong nek mlaku ning dalan sing lurus sih syaratnya kudu eh, bersama Tuhan sih. Bismillahirrohmanirrohim. Bersama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lah nek raro bersama yo berarti yo gurung. Lah nek wis bersama alhamdulillah utawi kabeh puji itu iku kedue Gusti Allah. Sing ngrekso alam donya. Dek nek wis bersama ngerti sing sing barengi kuwi sing bersama dia itu yang memelihara alam semesta sehingga bersyukur. Jadi nek atine gede. Alhamdulillah yang ngati mongkok ngono lho. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih. Atine awake dhewe bunga mergo disayangi karo dikasih. Dene ati lek krasa. Maliki nek wis ngono kuwi, Maliki Yaumiddin. Oh iki rajane setiap rajane waktu sing duwe waktu kabeh iki rajanya yang memiliki, yang merajai semua hari-hari, semua waktu dari awal sampai akhir penciptaan. Malah seneng, malah yakin. Nek wis ngono, memutuskan. Iya, karena budu. Memutuskan nih, memutuskan. Wes nek ngono gur panjenengan tok sing tak sembah. Lho ngono. Iya karena butuh wa iya karena stain. Wes nek ngoten namung panjenengan tok hanya kamu saja satu-satunya yang tempatku bergantung. Lho ngono mutus sik punya keputusan. Ki Qur'ane lho ya sing gak usut. Cocok. Cocok. Leres. Cocok, Gus. Lah nek wis roh dadine urut ya Al-Fatihah kuwi urut. Makanya surat pembuka kuwi ket awal sampai akhir kuwi urut lakumu. Gue sering takut ya. Jadi nek wis mergo ngerti nek sing bersama kamu itu Malik Rojone yang merajai semua waktu setiap saat dari awal sampai akhir penciptaan. Akhirnya kue memutuskan. Nek mutusnya piye? Iya karena butuh. Ya ti temen kula namung nyembah panjenengan. Loh, sungguh saya akan menyembahmu. Hanya kepadamulah tempatku menyembah. Bosone tak olah alik ben paham, ben gamblang. Namung dateng panjenengan nganggen kula nyembah, ngabekti, menghambakan diri. Itu keputusanmu loh ya. Kalau kamu nggak punya keputusan seperti itu, berarti kamu itu nggak sadar. Jadi kamu harus punya keputusan. Iya karena butuh, iya karena stain. Itu keputusanmu. Apa sih mbok putus nih? Wes mulai saiki mergo aku ngerti sing bareng aku sing bersama saya itu Maha Kuasa. Mulai saiki tak sembah sampai mati. Mulai saiki aku gur ngejip nih menggantungkan semua harapanku, tempatku bergantung hanya kepada. Ngono kuwi keputusanmu. Nah, kowe gak mutus nih, kowe gur mau cotok berarti mendu. Itu keputusanmu. Lah nek kowe gur paham tok kowe gak mutus nih, berarti kowe kuwi apa kuwi jenenge jiwamu mati. Ora urip, ora tukul gregetmu. Kowe tukang memper pemerhati Tuhan saja, bukan penyembah Tuhan. Tukang nyawang agama karo Tuhan, tukang nyawang dulur-dulur tok kowe. Lah gak ada keputusan kuwi ya. Mbok wacane tok mutusne apa gak wisan? Ya urung.
Jangan-jangan kamu pemerhati agama dan pemerhati Tuhan. Ketok inggih, Gus. Pokoknya yang belum pernah punya keputusan itu karena mengetahui maha kuasanya Tuhan. Berarti dia sedang memperhatikan agama, pengamat saja, pengamat agama dan pengamat Tuhan. Komentator. Dimut saya. Yo, wes, ngerti apa gak? Yo, sopo sing pemerhati Tuhan? Ya wong sing gong duwe keputusan kuwi. Nek wis nek wis duwe keputusan. Lah keputusan itu didasarkan atas pengetahuanmu. Pengetahuan sak ndure, ayat-ayat ndure iki mang lho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Lah, wis ngerti Bismillah, alhamdulillah, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Petang ayat kuwi kowe genah, akhirnya kowe memutuskan. Ya siji-sijine sing tak sembah iki mulai saiki. Ngono, jadi keputusan. Nek wis duwe keputusan, kan wis hanya kepadamulah tempatku menyembah, hanya kepadamulah tempatku memohon pertolongan. Lah nek wis duwe keputusan kuwi, satu-satunya kamu sudah punya keputusan. Barulah ihdinas siratal mustaqim kowe njaluk petunjuk dalan sing lurus. Lurus pokoknya ngene ae wis menurutku bener ngono. Kuwi ya lurus megudel kuwi menurut kamu, duduk kaya lurus sing dikarepne Gusti Allah. Lurus karepmu dhewe, lurus ngladur. Lurus sing piye sing mbok jaluk ngene iki lho dituduhi karo Gusti Allah. Ya Allah, panjenengan paringi dalan sing lurus, petunjuk dalan sing lurus. Dalan sing piye? Dalan sing kaya wong biyen-biyen siratal ladzina an'amta alaihim. Sing jenengan ridhoi wong biyen-biyen kaya ning Al-Qur'an. Ora kaya wali-wali ra jelas kuwi kelakuane. Piye lurus piye? Engko mbok tutne nyekel tasbih iki sampai mati kuat terus mbok tutne goblok kowe. Nabi ora enek nyekel tasbih sampai mati. Nyekel maksudnya nyekel kayu cilik kuwi gak enek. Engko Nabi ora enek topo sampai atusan tahun sampai mati. Menyepi, ora enek kuwi nabi kabeh mending ngejak umat, ngejak nyembah Gusti Allah liwat pengetahuan. Engko ngluwadur lurus kaya karepmu dhewe. Yang penting wiritan dikir Allah Allah. Engko ngono kuwi. Dadi nek lurus sih lurus sing kaya nabi-nabi ku lho ngejak wong genahne, nuntun. Engko terus iso mbok warisne kowe mati, wong kuwi iso tata nyembah Gusti Allah duwe seduluran. Dhewe mbok warisne lah ilmune. Kuwi dalan sing lurus. Lurus sak karepmu dhewe ra. Ngono lho, dalan sing lurus. Dalan sing lurus kayak apa? Ya siratal ladzina an'amta alaihim. Dalan sing lurus sing kaya wong-wong jenengan sing jenengan ridhoi kaya nabi-nabi riyin niku lho kan Gusti Allah kula njangan kei dalan petunjuk dalan sing lurus ngoten niku saged nglampahi. Sing diwarisne niku pengetahuan dadine nek pengetahuan kuwi nek marisne kamu itu mewariskan pengetahuan mbok mulai ket saiki nek marisne bondo ngenteni kuwi nek mati. Nah nek kowe ket saiki gak mulai belajar ngomongi sambung komunikasi ya kowe arep marisne bondo tok nek mati ilmumu gak mbok warisne.
Ilmu kuwi nek marisne ket saiki. Nek bondo kuwi ngenteni kowe mati. Lah nek ilmumu kependem bareng cangkeme bosok nek mati ya kapan nek marisne. Jadi ini mewariskan ilmu itu ketika masih hidup. Kalau sudah mati, mewariskan harta. Sing diwaris ki bondomu, nek ilmumu gak kena diwaris nek kowe wis mati. Jadi ini sirata ladina an'amta alaihim dalan lurus sing kaya wong biyen-biyen sing nang Al-Qur'an kisahe Musa karo Firaun berarti awake dhewe oh marisne kaya Musa kuwi warisane apa Firaun iki warisane apa Firaun warisane watu lah Musa warisane ilmu sampai iso selamat anak turune. Nabi Ibrahim marisi watu. Lah piye gawe candi bra candi-candi ngono kuwi yo sing diwarisne sumben ben dikenang anak turunku. Ya watu kuwi diwarisne. Lah Nabi Ibrahim warisne apa? Ilmu dikenang sampai anak turune kabeh. Malah iso nyembah Gusti Allah, iso rukun, iso selamat seduluran. Lah kowe apa arepe gawe candi Borobudur mbok warisne anak turunmu? Ora ketok melek piye? Wis seru to buktine Candi Borobudur diwaris sapa nih nyang anak turune lho sapa anak turune ya wis blasah ra genah wis tukaran rebutan candi ya ora enek marisne ya ilmu to kuwi lho dadi ini bedone nek nabi kuwi marisne ilmu keselamatan dilakoni dadi slamet anak turune lah nek wong goblok marisne candi, omahku wedi apik wis ngono engko tak warisne anakku. Wis kuwi tok ilmune nol. Sampeyan jek rencanane engko tak omongin nek ndek wektu, tak omongi aku omongan nek ndek wektu. Bar ngono bosok wis tuwek engke-engke, ngomongi anake didek karo anake akhire nlongso. Bar ngono mati terus diwaris anake bondone. Ya akhire ketun we. Salahe ra gelem marisne ilmune ket awal. Akhirnya candi kuwi sing diwarisne. Engko terus engko gerowo yo anak-anake dipecah-pecah akhirnya geger lah sak turunan entek bondomu dike rebutan. Engko tukaran tinju gara-gara rebutan warisan. Stoke kacek sak kilan nek ngedum ra rata geger. Ben gak ngono kuwi warisno pengetahuan. Jadi ini Ghairil maghdubi alaihim duduk wong eh, bukan orang yang digodop oleh Allah. Wala dolin dan mereka itu orang-orang yang dolim merugi. Jadi ini duduk wong sing dimurkai Gusti Allah. Tapi wong sing diridhoi. Jadi ini ada perbandingan wong sing diridhoi Gusti Allah neng ceritane Al-Qur'an karo wong sing dimurkai Gusti Allah dalam kisah Al-Qur'an. Kuwi sing mbok contoh sing di lurus begudul karepe dhewe pokok aku gawe candi, gawe piramid. Wis begudul akhirnya dadi bangunan gede. Kowe ikhlas nyembah Gusti Allah tapi kowe iki ben dikenang anak turun. Akhirnya ngono kuwi kowe marisne candi. Enek kisahe kuwi Gusti Allah gak rido. Dhewe dalan sing lurus ya ora kowe kewenceng nek bangun candi. Engko anak turun mbok kon bangun candine. Lanjutkan iki wis
Pokoknya kudu dadi iki ben dikenang kabeh wong ben gak iso bangun ke awake dhewe iki awake dhewe keluargane rukun. Gobloke nyengkut. Ini duwe keputusan dhisik, urut-urutane lho. Bismillahirrahmanirrahim. ah, Bersama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia bersama dulu tahu bersamanya, bisa mendekat terus bersama. Setelah bersama, yang bersamamu itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah paham, baru memuji Alhamdulillah Robbil Alamin karena yang memelihara itu diangen-angen. Terus bar ngono, nek wis kowe muji, terus kowe muji Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kowe muji meneh. Bar ngono kowe muji meneh, Maliki Yaumiddin wis tibae panjenengan Gusti sing dadi rajane wektu, sing duwe wektu ket mulai penciptaan sampai saiki sampai kiamat. Lah ngono. Muji. Ya mergo kowe ngerti terus muji sing selalu bersamamu kuwi. Lagi kowe ndek keputusan, punya keputusan iya karena butuh, iya karena stain. Ngono lho, Lur. Tak bulan baleni ben ayate ben terenten tertib. Engko dalan lurus wis pokoke ngene iki lurus pokoke bersama Allah. Engko gawe candi. Waris nih wis. Ya kayak sing diwarisne apa kuwi lho. Ya nyonto ngono kuwi mesti Allah ridho. Kan awake dhewe mati to, sing diwarisne apa. Nah, dia mengutamakan warisanmu keselamatan. Lagi bondo kuwi ora usah mbok pikir ya kowe nek mati ya mesti diwaris karo anakmu. Tapi nek marisne ilmune kok mbok enteni sumben wayah gruyuh-gruyuh ditepang anakmu ora direken kowe tuwek kakek ngomong tepak wis kowe pokoke penting ngopenono awakmu dhewe. Nek gak ngono omonge ditinggal kerja. Mulih omong gak kerasan. Akhirnya ya bar ngono terus kowe nelongso mati. Bar ngono wis warisanmu di bondone tok sing diwaris, ilmune gak, ilmune bareng bosoke cangkem. Sing marisi laler karo set. Gimana Lur? Cocok apa gak? Nggih, Gus. Cocok, Gus. Masuk, Cocok. Bos. Cocok, Cocok banget. tambah mantap, Bang. Mantap. Ya wis. Potongku sampai loro iki piye yo malah guyu. Turkone sis. Itu Yo. Gus iki kan malah guyu iki pun lho. Ngopo iki? Tapi iya arepe marisne candi ya dilekne goblok kuwi. Diuber-uber numpuk bangunan kok dadi candi kok nek candi diterusne engko iki kegeden nek ku ngrancang kok terus ben tutukne anakku, ben tutukne anakku. Engko dadi candi. Wis. Lah ngerancang omah kaya candi Borobudur ya. Akhirnya terus tutukne anake, tutukne anake, tutukne anake. Yes. Dadine iso bedakne wong sing digodhog Gusti Allah, sing dimurkai Gusti Allah karo wong sing diridhoi Gusti Allah iki bedane ketok. Kuwi tentang warisan no, uripe diwarisne nyanggone anak turune apa, ngono iki tentang warisan saja. Urip gak kangge nek marisne watu gegek kuwi.
Uripmu nggih mbok ge apa nalika urip mbok gunakne ge apa? Nglumpukne watu usung-usung. Oh kok Kang Jeni, nek Kang Jeni niku golek duwike orang orang bangun candi. Kono golek golek duwik ora niat bangun candi. Jadi ini itu dua perbedaan tentang warisan saja intinya. Jalan lurus itu yang kamu perbuat nanti yang kamu tinggalkan. Setelah kamu mati, kamu tinggalkan warisanmu apa. Jadi ini hidupmu itu akan lurus dan bermanfaat. Jadi bermanfaat itu tuh, kue gampang nulung wong, terus wong gawe omah, mbok dandani, wong gawe omah, mbok bantu. Orang ngono kuwi kowe manfaati tapi ya dadi candi juga. Bukan tentang itu. Bermanfaat itu bukan tentang kamu menolong orang, terus orang itu bisa makan. Ya enggak apa-apa, tapi nek penggawa mek ngono tok kowe ya dikenang jenengmu. Nek mati wah wong kuwi apian ngono tok. Wong kuwi ngejakne Gusti Allah gak tahu belas. Wong kuwi gur apian gampang nulung ngono tok. Wis dadi cerita engko nek wonge sumpek ngono wis ilang ceritane wis lali. Oh biyen kelingan. Kuburanmu wis ilang terak banjir wis gak kelingan wisan. Wis kuburanmu rene gapurane peringatan telah menolong saya dulu ya gak mbok kei gapura ngono kuwi ya ilang. Terak banjir wis ilang. Tapi nek sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi, yo gak dibangun kuburane, tapi ceritane iji urip terus, nandur iman, ngejak wong, turun-turunane kelingan kabeh. Dia urip ngono kisahnya, hidupnya. Oh gak dibanggakne mergo. Oh kuwi lho, gunung kuwi lho ning gawe mbahku disabda ora ngono kuwi. Jadi ini tentang apa yang diwariskan. Jalan lurus itu tentang apa yang kita wariskan nantilah dipikir nih. Jadi ini uripmu kowe iki iso mati kabeh. Ora mbok pikirne ket saiki ya. Engko sing mbok warisne ilmumu ya gak, ilmumu ya mbok warisne yang set karo laler kuwi. Nek bosok mergo wis dipendem. Ilmu ini nek marisne ya jek urip, nek bondo nek wis mati. Ngoten nggih urut-urutane surat Al-Fatihah, paham sedaya? Semuanya paham? Alhamdulillah, Kang. Mantap, diulang-ulang mantap. Paham. Angkut, paham. Nah, gitu aja dari saya. Ayo lanjutkan siapa lagi yang pengen narasi. Monggo bahasan ben nutup nih. Ben kapopo bahasan kan mbah buyute wong-wong. Enggak, Mbah. Lanjut ngapunten kula ganggu jenengan. Terima kasih. Syukur alhamdulillah atas tambahan dari imam kita tentang begitu luasnya maksud dan terangnya pengetahuan yang diberikan imam kita. Saudaraku, apa ada yang bertanya atau
nambah narasi saudaraku siapa? Ketoke sampun, Mbah, ben mengencep sik, Mbah. Oh Dibaleni iya. neh gak apa-apa niku wau dibaleni bareng-bareng ngono dilalar. Mang bismillah piye, alhamdulillah piye, ar-Rahman Rahim piye. Wong ngene ayate garek terus nih. Ngoten lho, Mbah. Gak apa-apa. Kono anak buahe oke kok kono. Niku gak Ya apa-apa anak buah. ngeten iki. Niki wau duduk nata wong tapi maknai ayat. Dadi ini dibahas lagi nggak masalah. Ngoten lho, oke? Oke. Kalau saya ingin tahu anu nih, narasinya diulanglah. Dari siapa yang tampil? Ini Jepara mana? Jepara nih. Di Mbak Tres yuk. Turu Mbak Tres itu di. Apa pengen tangi apa gak tangi? Mbak Tres. Nggih, Mbah. Batres Yo arep nggawe turu. warisan candi kuwi, makane Oh bingung golek iya. duit. Iya, Mbak Tres sih piye turu apa ge warisan candi Mbak Tres? Iya, Candi itu. rencanane arep nggawe candi tapi urung dadi-dadi. Oh, Tadinya terus jadi. golek modal lho. Golek modal akeh tapi ge bangun candi. Wah, Iya. wah, wah. Ilmune malah ora diwarisne tapi pengene marisne candi. Wah, kualik Gus, kualik niku kualik. Nah, niku nyan seneni wis. Nggih, niku anakku anak barep wah piye. Wah, wah, wah. Aja bangun candi. Ilmune sampean lho sing dititipno Gusti Allah nduk sampean iki lho. Ndang ditular-tularne jujure iku lho sampean rumangsa Siap, diwarisi Tuhanmu apa gak? Ngono tak senene iki sampean iki. Ndang tangi kita gugah iki wis tuwe tuh sampean niku. Malah bangun candi, candi mimpi. Ayo ditokne ndang tangi. Patris, ya suaranya kangen nih Patris, bagi-bagi berkatnya. Dirubah Siap, niate. Mbah. Siap. Oke, dirubah niate, Patris. Kembali ke laptop, niate awal piye? Ngono ra. Ayo, dihidupkan lagi niate. Monggo. Siap, siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada bapakku, kepada imamku, kepada semua saudaraku, kepada semuanya yang malam ini hadir pada Zoom malam ini. Alhamdulillah. Jadi dari beberapa waktu yang telah silam, yang telah berlalu, saya menghilang, tidak ada kabar berita. Ya Alhamdulillah, saya sering mengikuti dan pada akhirnya pada malam hari ini, 2 minggu ini, hilang putus kontak kepada semua saudara. Karena Allah memutuskan dari media sosial, HP-nya hilang. Akhirnya pada malam ini ya sering ikut ke tempatnya, bahkan ke base camp seperti ini. Jadi sampai RBT-an pun tidak ikut selama 2 minggu. Jadi pada malam ini setelah beberapa kali mengikuti Zoom yang kemarin, yang pada malam ini,
Jadi keterangan dari imam kita yaitu tentang membedah tentang perjalanan atau dari Quran surat Al-Fatihah. Alhamdulillah sekali dengan keterangan-keterangan yang sangat jelas dari imam kita. Malam ini saya juga karena dimintai oleh bapak saya, karena saya tidur terlalu lelap, terlalu nyenyaknya tidur sehingga lupa bangun, lupa saudara-saudara. Tapi sebetulnya tidak. Ya alhamdulillah malam ini saya diberikan kesempatan oleh bapak saya Mbah Hasan, imam saya, dan terutama diberikan waktu takdir pada malam ini oleh Allah. Saya berusaha atau memberikan apa yang saya ketahui, yang saya tangkap, dan saya rasakan sehingga menjadikan sebuah perjalanan kelakuan yaitu lewat membedah Al-Fatihah. Yaitu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bersama dengan Allah yang telah menciptakan saya, yang menciptakan kita semua, yang mempunyai sifat yaitu welas asih, ar-Rahman dan ar-Rahim, yang telah memberikan kepada saya, kita semua, welas asihnya, kasih sayangnya, benar-benar dengan kasih sayangnya. Sayat Sehingga sayat Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan bersama apa gak? Ngomong bersama tapi ngapusi. Hati ini longgar, sadar, jujur, nyanyi sorblek, ikhlas, percaya nih. Kelingan janji nih. Lagi omong. Gak oleh main-main. Al-Quran oke wajan. Gak oleh cerita, didawani ceritane hatimu dewi jujur bersama apa gak. Ikhlas tenanan jujur terus sadar mbok percaya tenanan. Keputusanmu lagi omong plek bersama Allah. Ngono, gak oleh diapi-api omongannya tapi hati ini sih gak api. Ayat Al-Quran gak oleh main-main ngoten lho. Oke? Oke, siap, Gus. Oke, Gus, oke. ya alhamdulillah terima kasih kepada imam saya. Jadi semua yang memang yang diwedarkan oleh imam kita, imam saya, apapun itu benar adanya, alhamdulillah benar adanya. Jadi untuk membedah Al-Fatihah pada malam hari ini, saya pribadi sesuai dengan perjalanan saya, Allah memperjalankan saya akan membedah Al-Fatihah dengan sesuai dengan perjalanan saya sendiri. Jadi benar-benar sesuai dengan tema pada malam hari ini dengan kejujuran hati. Sehingga Mbah Hasan membedah atau melalar Al-Fatihah juga dari imam saya. Kembali lagi saya mulai dari yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kejujuran hati saya benar-benar menganggap bahwa
dengan bersama dengan Tuhan saya yang telah menciptakan saya dengan kejujuran hati. Memberikan kasih sayang yang utuh setiap detik, setiap saat, setiap waktu kepada saya. Sehingga saya bisa merasakan alhamdulillah, merasakan syukur bahwa dengan kasih sayangnya, dengan kebersamaannya, saya diberikan keutuhan sehingga bisa menjalani takdir sesuai dengan perjalanan saya, yaitu dari semua nikmat termasuk memberikan kehidupan kepada saya yang benar-benar saya rasakan setiap detik, setiap saat saya bersama dengan Tuhan. Saya yang telah menciptakan saya ini. Sehingga saya Ar-Rahmanir-Rahim, saya kembali memuji dengan sifat kasih sayangnya yang selalu diberikan saya, kepada kita semua. Sehingga terutama pada malam hari ini kita masih diberikan bisa ngaji bersama dalam acara Zoom bersama, lalar bersama, dan seterusnya, yaitu dengan sifat Malik Yaumiddinnya yang menguasai waktu, yang selalu menguasai waktu, menjalankan waktu setiap saat, di mana kita selalu bersama ini. Dengan Rahman Rahimnya, waktu yang dikuasai, setiap masa yang dikuasainya, sehingga kita bisa berjalan seperti dengan takdir apa yang kita lakukan ini. Karena dengan semua sifat kebesarannya, sifat welas asihnya, kasih sayangnya, dan semua waktu yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan takdir. Sehingga saya bisa, iya karena butuh. Saya bisa menetapkan dalam hati saya hanya kepada Allah lah, kepada Tuhan yang telah menciptakan saya lah. Saya menyembah atau saya mengabdikan diri atau saya menghambakan diri karena saya benar-benar sadar saya ini hanya sebagai makhluk. Tidak mempunyai kekuatan apa-apa, tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Tanpa Allah lah saya tidak bisa berdiri atau berbicara di sini. Maka benar-benar saya hanya menetapkan, hanya kepada Allah lah saya
mengabdikan diri, menghambakan diri, menyembah. Wa iyyaka nasta'in, sehingga hanya kepada Allah lah saya berserah diri, saya meminta, memohon, tidak ada yang lain. Hanya saya bergantung hanya kepada Allah saja. Apapun adanya saya yakin hanya Allah lah yang mampu saya gantungi semua harapan saya, semua keinginan saya, dan mampu saya serai semua perjalanan hidup ke depan saya. Apa yang saya minta yaitu ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, benar-benar jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat yang terdahulu, yaitu jalannya para nabi, yaitu seperti apa yang telah diberikan oleh kepada nabi, jalan yang dilalui, yang dilakukan oleh para nabi-nabi yang terdahulu, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi, dan bukan jalannya orang-orang yang dimaghdub atau dimurkai. Waladhdallin, yaitu bukan jalan orang-orang yang tersesat. Jadi semua ini, semua yang saya ucapkan dari mulai ayat yang awal sampai akhir, benar-benar saya menceritakan dari perjalanan yaitu yang Allah takdirkan kepada saya. Dan saya tetap mengikuti dan selalu mengikuti perjalanan dari siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu termasuk dari semua nabi yang diwariskan kepada ulama, al ulama warasatul anbiya, yaitu melalui imam saya yaitu Gus Tubi. Walaupun memang saya akui benar-benar saya kesana kemari, menghilang, muncul lagi seperti ini. Dan itu semua benar-benar memang saya yakin bahwa perjalanan saya ini memang Allah yang menjalankan. Yakin saya tetap selalu bersama dengan Tuhan saya, dengan saudara-saudara saya, imam saya, dan semuanya. Dan dengan perjalanan seperti ini, saya yakin bahwa persaudaraan kita, persaudaraan saya dengan semua saudara yang dalam ikatan satu tubuh, yaitu persaudaraan dunia akhirat, yang Allah memberikan amanah kepada imam kita, yaitu Gus Tubi. Saya yakin persaudaraan ini murni hanya karena Allah. Bukan karena nafsu saya, bukan karena saya itu ingin menggantung kepada saudara-saudara atau kepada imam saya. Yakin dengan ketulusan hati saya rela diperjalankan oleh Allah. Dan dengan sadar, benar-benar
saya ini memang bersaudara hanya karena Allah. Walaupun jarak, walaupun waktu, walaupun tidak sering berkomunikasi akhir-akhir ini, tapi saya yakin. Makanya kekangenan saya dengan imam saya, saudara-saudara saya semuanya. Benar-benar memang ini semua dari ketulusan, ikrar dalam hati saya karena saya tetap bersaudara dunia akhirat. Dunia sampai akhirat dengan semua saudara-saudara. Benar-benar dengan longgarnya hati saya. Walaupun saat tidak bisa berkomunikasi, walaupun jauh, tapi saya tetap ridho dengan diperjalankannya oleh Allah. Saya rela menjalankan semua takdir seperti ini. Makanya alhamdulillah pada malam hari ini saya diberikan waktu untuk bisa mengutarakan atau bisa ikut saling bertukar pendapat atau bermusyawarah dengan semua saudara. Karena sebetulnya kita untuk menjalankan amanah atau tablek itu seperti orang-orang yang terdahulu yang dipilih oleh Allah, yang diberikan nikmat, yaitu dengan apa? Dengan semua kelakuannya yang terwujud bisa dilihat, terutama yaitu sidiknya, jujurnya kepada Tuhannya masing-masing, jujur kepada dirinya, bukan seperti apa hanya memoles dari ucapan saja, bukan, tapi memang benar-benar dari rasa kedekatannya, benar-benar dengan rasa percayanya, mempercayai Tuhannya, mengetahui benar-benar sifat-sifat Tuhannya, kebesaran Tuhannya, Rahman Rahimnya seperti itu. Sehingga kalau kita membedah atau kita tablek, kita menyampaikan benar-benar itu, kita tidak berbohong pada diri saya sendiri, terutama bohong kepada Tuhan. Karena semua yang kita ucapkan dalam menyampaikan atau tablek, kita harus amanah, bisa benar-benar dipercaya. Makanya kalau kita mewarisi sifat dari para nabi, yaitu sidik, amanah, tablek, fatonah, benar-benar kita harus punya sifat-sifat itu. Makanya memang benar apa yang diucapkan oleh imam kita seperti tadi. Harus benar-benar longgar dada, tidak memoles ucapannya, dengan kemurnian hati. Bertanya kepada diri kita dulu, apakah kita memang sudah dekat atau memang kita sudah bersama atau belum. Itu memang harus jelas pada diri kita. Kalau kita hanya bercerita tentang apa yang diwedarkan oleh imam kita atau saudara-saudara, nah itu nanti kejujuran kita hilang. Kepada Tuhan kejujurannya hilang. Dari diri kita sendiri. Nah, kita sudah membohongi oleh orang yang kita sampaikan keterangan itu. Makanya alhamdulillah imam kita selalu mengingatkan kepada kita dengan kebijakannya seperti itu. Alhamdulillah. Nah, inilah salah satu benar-benar ihdinas sirotol mustaqim, sirotol ladzina an'amta alaihim itu. Memang jalan-jalan yang lurus yang diberikan oleh orang yang terdahulu diwarisi oleh para nabi. Nah, yaitu diwariskan para nabi kepada para ulama sampai sekarang.
satu-satunya yang kita percayai, yang kita jadikan panutan di depan, yaitu imam kita. Tidak mungkin Allah itu menjadikan seorang panutan kalau tidak jujur. Tidak mungkin. Kalau tidak sidik, tidak mungkin. Kalau tidak amanah, tidak mungkin. Kalau tidak tabletnya itu sesuai sidik amanahnya, tidak mungkin. Kalau tidak fatonah, ya tidak mungkin. Makanya, alhamdulillah, pada malam hari ini dan seterusnya, semoga saja kita semua, terutama saya, selalu mengingatkan pada diri kita masing-masing. Dan selalu saling mengingatkan, karena kita satu saudara, satu tubuh. Kalau ada saudara yang melenceng jalannya, bukan pada jalan ihdinas sirotol mustaqim, tolong mari kita saling mengingatkan, karena itu saudara kita. Kita sudah ikrar, saudara dunia akhirat. Dengan jujur kita selalu mengakui saudara kita. Baik dan buruknya, kita akui itu saudara kita. Jangan melihat jeleknya saja. Jangan kita mengagung-agungkan kebaikannya saja. Jangan. Buruk dan jeleknya itu saudara kita. Sudah ikrar dunia akhirat. Saudara di dunia dan sampai di akhirat. Begitu. Ya begitu dulu dari saudaraku dan imam saya, bapak saya Mbah Hasan, dan semua saudara-saudara saya. Dari saya mungkin terlalu ini berat marit. Ya, walaupun begitu alhamdulillah. Dari saya dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbah Kris. Rasa nguber golek bahan candi ya. Badres pesen imamnya jangan nguber atau mencari golek Nguber-nguber bahan candi. ge bahan candi, ora usah gawe ngono kuwi. Sing diwarisne dudu watu. Ngono Kang Tris ya. Siap. Syukur urip gak apa-apa kok Gusti Allah ngopeni dhewe, tapi derajate ilmu kuwi luwih tinggi timbangane bondo. Amin, amin. Siap, Gus. Derajat ilmu itu lebih tinggi daripada harta. Nek sampean eh nuntun wong iso selamat kabeh, sampean lemunggah dhewe derajate karo Gusti Allah tunggahne. Ya ket biyen tak kon ngurusi tablet kok, tapi malah sing mbok uber dudu anu, tapi ora apa-apa. Perjalanane nek gak ngono gak asik. Siap, Gus, siap. Jadi bekerja itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mencari harta boleh-boleh, tapi jangan lupa kamu nanti yang diwariskan tuh ilmunya. Kalau kamu nggak belajar, nggak menghilangkan komunikasimu, gara-gara pekerjaan kamu hilang komunikasi dengan keluarga, dengan orang, nanti ilmumu nggak terasa. Nanti ilmumu nggak terserap oleh orang. Lah kamu mewariskan maunya mewariskan apa? Itu nanti hilang. Hilang komunikasi, kehilangan komunikasi dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat, nggak punya waktu karena bekerja. Bekerja itu boleh, tapi luangkan waktu untuk komunikasi sehingga ilmumu terasa, mereka bisa orang-orang yang dekat dengan kamu em, mendapatkan rahmat dari Allah karena mengetahui, punya pengetahuan akhirnya. Gak Tomo niku lho, Mas yo bakulan yang ndi yo gampang ngomongi wong. Ilmune diungkal wis ra urus ning ndi. Ngono Mas Tomo ya. Ya, Bos.
Ya kadang wonge ngrungokne kadang gak wis masa bodoh, yang penting ngekei penjelasan. Tuh, nanti kan semua orang butuh, mereka kehilangan pegangan. Kalian itu akan dicari. Lah penjelasanmu itu gamblang dan tidak melakukan. Disitulah selamat. Nggak ada orang yang punya punya ilmu dan bisa mewariskan seperti kita aja. Yang berpikir tentang anak turun yang diwariskan itu bukan hanya harta benda itu loh, cuma kita yang punya. Yang lainnya yang mewariskan candi itu, iso bisa ya bangun seperti candi diwariskan anak turun. Rumah yang besar seperti istana, seperti Candi Borobudur. Nah, diwariskan ya batu. Nanti geger dipowocai, didum, didol. Jadi luangkan waktu, komunikasi, menuntut ilmu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi nih masih ada waktu yang tersisa buat menyampaikan, mengajak orang atau diskusi. Nanti mereka akan tergugah untuk mencari keselamatan dan ilmu kalian nanti bermanfaat semua. Gak ada loh di dunia itu yang menunjukkan kejelasan Tuhan di mana, dekatnya bagaimana. Itu gak ada, cuma kita. Bisa dekat hanya diam saja. Bersama Tuhan itu bagaimana nggak tahu orang itu. Ya ilmunya cuma di kita aja. Ya, ilmu itu nantinya berharga. Kalau orang kalian udah fasih, udah fakih perjalananmu fakih, fasih lisanmu. Nantinya ya nggak ada orang yang nggak butuh dengan kalian. Nantinya semua orang-orang yang tokoh-tokoh agama atau imam-imam masjid semuanya nanti dibuang sama Tuhan. Nah itu diwariskan ke kita nantinya. Lu semua orang mengajari dekat dengan Tuhan, suruh tutup mata, tutup telinga. Nah kita dengan ilmu pengetahuan yang terang. Mereka pakai mantra, kita pakai ilmu pengetahuan, pakai penalaran. Mantra itu seperti apa? Yang penting dibaca dapat pahala, itu namanya mantra. Ya wis gitu aja loh ya. Nanti dibahas lagi Siap, eh Kang, yang siap. berikutnya. Ya wis Mbah, kula tak mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah, pada Zoom kali ini sangatlah tambah teranglah, tambah rasa percaya kita lah kepada Sang Pencipta, karena benar-benar Zoom malam hari ini kita ada niat tadarus terulang-ulang, diulang-ulang. Jangan merasa cukup untuk memahami sebuah pengetahuan atau memahami tentang Al-Quran. Hanya sekelumit pengetahuanmu, jangan merasa cukup.
terus semangat dan semangat terus untuk mohon petunjuk dari Tuhan kita agar mendapat tambahan tentang keimanan dan terangnya pengetahuan. Saudaraku semua, kiranya malam hari ini kesimpulan tentang narasi atau membedah ayat Al-Fatihah ini, kesimpulan terletak di dekat dan bersama, jangan merasa jauh dengan Tuhanmu. Ini kunci dari ayat ini. Dan di tengahnya ayat juga kita jujur mengakui hanya satu-satunya Sang Pencipta kitalah yang layak kita sembah. Dan satu-satunya Sang Pencipta kitalah satu-satunya, hanya satu yang mampu memberikan pertolongan kepada kita. Kunci pengetahuan tentang iya kana budu wa iya kana stain. Cukup yang menjadi hamba kita, hamba mempercayai Tuhan Sang Pencipta kita, hanya Allah kita mengabdikan. Cukup satu Tuhan kita yang kita sembah. Dan kesimpulan yang lain pada ayat akhir, harapan kita jujur dengan hati kita sadar bahwa Allah memberikan hidayah, petunjuk bagi hamba-hambanya seperti apa yang diberikan oleh Allah pada hambanya, yaitu anbiya, dan kita wajib menyontoh, meniru apa yang saya berikan, bangunan candi atau apa yang saya berikan, pengetahuan keimanan, menyampaikan, mewariskan keselamatan, atau harta benda. Seperti itu, saudaraku. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan kita. Siapa yang dimurkai adalah orang-orang yang zalim atau munafik, karena sudah iman, sudah mengetahui Tuhannya, ya sudah dekat, tapi orang yang zalim itu ingkar pada janjinya. Oke, saudaraku, saya cukup kiranya, atau masih ada pertanyaan? Nah, Cukup. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat Zoom atau diskusi malam hari ini. Semoga mendapat tambahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan semuanya dari itu. Ula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak.